Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelumnya perkenalkan saya Pipit Ambarwati dengan NIM 142455534 dari kelas AKM 3 Konsentrasi Manajemen Rumah Sakit. Di sini saya akan memenuhi tugas manajemen bencana dan KLB. Nah, langsung aja kita masuk ke video 1. Nah, di video 1 ini dengan judul Alarm dari Sang Alam. Nah, ini itu menceritakan tsunami di Jogja pada 2006 gempa. Pada tanggal 27 Mei 2006 pukul 5:53 waktu Indonesia Barat. Nah, gempa dengan kekuatan 5,9 skala Richter. Hampir 6.000 jiwa meninggal dunia. Puluhan ribu luka-luka. Nah, puluhan ribu juga kehilangan tempat tinggal, teman-teman. Apa yang menyebabkan tahun 2006 itu bisa terjadi gempa dengan kekuatan yang besar? Nah, ini teman-teman, ternyata itu ada yang namanya sesar opak. Nah, ini tuh berarah dari laut sampai barat daya. Nah, penyebab terjadinya sesar opak ini terjadi karena ada pergeseran lempeng bumi secara tiba-tiba atau sebuah potensi energi lalu terlepas, maka jadilah pergeseran itu, teman-teman. Di data tahun 2022, BNPB DIY menyatakan 243 dari 438 itu sudah terlaksana program mitigasi bencana. Nah, jadi kayak kita tuh harus waspada, harus tahu, harus mengenali tanda-tandanya jika terjadi gempa ataupun yang mau menyebabkan tsunami. Hal yang harus diperhatikan saat gempa bumi terjadi, yang pertama yaitu jika berada di dalam ruangan, segera untuk berlindung ke tempat yang aman dan kuat. Lalu, jika berada di luar bangunan, hindari benda yang menimpa dan segeralah ke tempat yang terbuka. Jadi kita mencari tempat yang terbuka seperti lapangan, yang dimana di situ tuh nggak ada bangunan-bangunan tinggi gitu. Lalu, jika sedang berkendara, segera menepi. Nah, segera menepi pun kita harus mencari tempat yang aman ya, teman-teman. Nah, lalu jika di area pantai dan muncul tanda tsunami, segera menuju dataran yang tinggi. Nah, jika berada di gunung, hindari tanah yang dapat menyebabkan longsor. Oke, next kita lanjut ke video yang kedua. Di video kedua ini, yaitu dengan judul The Silent, The Threat, dokumenter ancaman dan mitigasi megatrust di pesisir. Nah, terdapat 6 kecamatan dan 21 desa yang berada di zona rawan tsunami. 20% masyarakat belum siap menghadapi bencana tersebut. Banyak masyarakat yang khawatir mengenai gempa yang dapat menyebabkan tsunami. Megatrust ini adalah zona terjadinya pertemuan antara dua lempeng, samudra dan benua yang membentuk lokasi rawan gempa. Nah, di Indonesia tempat itu berada di zona Eurasia dan zona Indo-Australia. Nah, ini itu masih ada beberapa masyarakat yang belum tahu mitigasi bencana itu seperti apa. Komunitas di Lebak Selatan ini membangun desa tangguh bencana atau yang biasa disebut dengan Destana. Nah, Destana ini bertugas untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang mitigasi bencana. Nah, teman-teman, kita juga harus mengenali ciri-ciri gempa kuat megatrust yang dapat menyebabkan tsunami ini. Nah, yaitu yang pertama, hewan-hewan di gunung itu lepas. Nah, maksudnya banyak yang dari mungkin tempat-tempat dataran tinggi itu berpindah. Nah, lalu di laut, ikan-ikan yang ada di dalam laut itu mulai bermunculan. Jadi yang tempatnya mungkin di laut dalam, hewan-hewan yang di laut dalam itu bermunculan ke permukaan. Nah, lalu teman-teman, gimana sih biar masyarakat itu tahu mengenai ini, harus gimana gitu kan. Nah, yang pertama yaitu masyarakat perlu dibekali dengan literasi dan juga mengadakan sosialisasi. Nah, lalu untuk kayak
mencegah itu bisa juga dengan penanaman pohon mangrove, ketapang, cemara laut, dan juga adanya efisiensi anggaran. Nah, lanjut kita langsung aja ke video ketiga. Ini teman-teman judulnya. Oke. Video 3 ini menceritakan tentang Jepang. Nah, Jepang adalah salah satu negara yang sering kali terjadi gempa bumi. Oke. Nah, ketahanan gempa yang di Jepang. Nah, ketahanan gempa Jepang dibangun melalui kombinasi regulasi bangunan yang kuat dan memiliki kesadaran akan bencana serta sistem kolaborasi yang efektif antara pemerintah, bisnis, dan juga masyarakat. Nah, Jepang ini menerapkan pembelajaran berkelanjutan dari bencana masa lalu yang dimana itu membentuk kebijakan dan peraturan untuk mengurangi risiko dan memastikan keberlangsungan pasca bencana. Nah, terus juga memiliki faktor utama dalam ketahanan gempa Jepang. Ini memiliki faktor utama dalam ketahanan gempa Jepang. Nah, yang pertama yaitu regulasi bangunan yang kuat. Yang kedua, budaya kesadaran dan kesiapsiagaan bencana. Jadi mereka itu mempunyai kesadaran tinggi gitu. Lalu investasi pada langkah pencegahan, kolaborasi dan koordinasi multisektor, pembelajaran berulang dari bencana, pengelolaan mikro terpadu, dan pembiayaan dan pengelolaan risiko. Dari ketiga video tadi memiliki ada potensi bahaya, penilaian risiko, ini seperti kayak menyebabkan kematian, luka-luka, jenis bencana, dampak bencana, dan penanganannya. Itu dari 3 video itu seperti apa gitu kan. Oke. Yang dari video pertama yaitu memiliki potensi bahaya, yaitu kerugian jiwa akibat gempa bumi yang menyebabkan tsunami. Ini di Jogja tadi. Nah, sehingga menimbulkan kematian, kerusakan infrastruktur dan harta benda, terganggunya layanan publik seperti kesehatan dan juga masalah sosial ekonomi, yaitu kemiskinan. Nah, gitu kan. Nah, ini penanganannya yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat sebelum terjadinya gempa bumi. Nah, lalu atau setelah bencana itu terjadi, untuk mengurangi penyebaran risiko penyakit dan juga memberikan dukungan pasca bencana, karena psikologis masyarakat itu pasti sangat terganggu gitu kan. Nah, lalu yang video 2 itu mengenai megatrust. Nah, yang berpotensi tsunami yang memiliki risiko kematian serta menyebabkan banyak bangunan rusak. Nah, penanganannya yaitu dengan cara mengedukasi kepada masyarakat mengenai mitigasi kebencanaan, penanaman pohon mangrove, terus ketapang, cemara laut, dan adanya efisiensi anggaran. Lalu video yang ketiga yaitu tentang Jepang ya teman-teman tadi. Jepang itu pernah mengalami tsunami yang menelan banyak sekali korban jiwa. Terus juga gimana sih cara penanganannya atau kebijakannya yang diterapkan oleh pemerintah Jepang. Nah, pemerintah Jepang itu menerapkan regulasi bangunan yang kuat, terus memiliki kesiapsiagaan bencana, dan melakukan kolaborasi dan koordinasi multisektor. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.